Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Irfan Pramudya dengan NPM 191506103. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah mobile coding. Di sini saya mengambil judul budidaya sukses. Di sini pertama ada terisi, ada pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari tujuan penulisan dokumen, lingkupan masalah, definisi, istilah dan singkatan, referensi, deskripsi umum sistem. Di deskripsi umum sistem ada deskripsi umum sistem, ada 2.2 karakter pengguna, kemudian ada karakter sistem, ada batasan, ada lingkungan operasi, ada deskripsi umum kebutuhan, kemudian ada deskripsi umum kebutuhan perangkat lunak. Di deskripsi umum ini ada kebutuhan sistem, ada antarmuka sistem, antarmuka pengguna, antarmuka hardware, antarmuka software, batas memori, dan antarmuka komunikasi. Kemudian ada deskripsi fungsional. Di dalam deskripsi fungsional ini ada konteks diagram. Kemudian ada data requirement, ada use case diagram, IR diagram. Kemudian ada definisi aktor dan use case. Dan terakhir ada mockup. Yang pertama, software requirement specification untuk aplikasi budidaya sukses aplikasi Android mobile computing. Di sini ada pendahuluan, ada tujuan penulisan dokumen, dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak ini bertujuan sebagai acuan atau panduan baik bagi pengembang dan pengguna perangkat lunak selama dalam pengembangan perangkat lunak yang akan dibangun. Bagi pengembang, SKPL ini dapat digunakan sebagai acuan dalam setiap tahapan pengembangan agar sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh pengguna dan tujuan perangkat lunak itu sendiri. Sedangkan bagi pihak pengguna, SKPL ini digunakan untuk mencatat semua spesifikasi kebutuhan dari perangkat lunak yang dikembangkan dan harapan yang diinginkan. Dokumen SKPL ini berisi spesifikasi kebutuhan dari perangkat lunak aplikasi budidaya sukses. Kemudian ada definisi. Aplikasi budidaya sukses adalah aplikasi cara budidaya ikan yang dicari oleh pengguna. SKPL adalah spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau dalam bahasa Inggrisnya sering disebut dengan software requirement specification dan merupakan spesifikasi perangkat lunak yang akan dikembangkan. SKS adalah kode yang digunakan untuk merepresentasikan kebutuhan pada aplikasi budidaya sukses. Dengan SKS merupakan kode fase dan XXX adalah digit nomor kebutuhan requirement. DFD adalah flow program, diagram, dan notasi yang digunakan untuk menunjukkan aliran data pada perangkat lunak. IRD adalah Entity Relationship Diagram. Diagram dan notasi yang digunakan untuk mempresentasikan struktur statis pada perangkat. Kemudian ada UML adalah himpunan struktur dan teknik untuk pemodelan desain program berorientasi project. HTML atau Hypertext Markup Language, sintak bahasa yang digunakan dalam World Wide Web. Kemudian ada JavaScript, ada CSS, ada PHP, dan device. Ada referensinya ada staff spesifikasi kebutuhan perangkat lunak jurusan Teknik Informatika ITB, kemudian ada Bayu Hendrajaya, panduan penulisan sertifikasi, kemudian ada Halida Ernita, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak Departemen Ilmu Komputer IPB. Kemudian di sini ada deskripsi umum dokumen ikhtisar. Aplikasi Android budidaya sukses adalah perangkat lunak yang digunakan untuk memudahkan para pengguna aplikasi dalam mencari cara budidaya ikan yang benar agar pembudidaya ikan dapat sukses dan untung besar. Sistem ini menyimpan data cara budidaya ikan yang benar. Kemudian ada deskripsi umum sistem.
Deskripsi umum sistem aplikasi Android Masakyuk merupakan aplikasi yang membantu pembudidaya dalam membudidayakan ikan yang baik dan benar yang pengguna cari dengan benar. Cara kerja aplikasi ini adalah dengan mengetikkan kata kunci jenis ikan yang akan dicari sehingga aplikasi akan menampilkan cara budidaya dan penanganan ikan yang benar. Kemudian ada karakteristik pengguna. Yang pertama ada kategori pengguna, ada user atau pengguna aplikasi. Tugasnya menginstal aplikasi Android budidaya sukses, kemudian login dengan username dan password, mengetik jenis ikan yang akan dicari, cara budidayanya, kemudian mengklik jenis ikan, dan melakukan logout. Ini merupakan low level privilege. Kemudian ada admin. Admin memiliki tugas user telah login dengan username dan password, kemudian menambah daftar resep jenis ikan, dan mengelola data user. Kemudian ada karakteristik sistem. Kategori pengguna membuka aplikasi, memproses, kemudian menampilkan menu utama. Selanjutnya mencari jenis ikan, memproses, menampilkan jenis ikan yang dicari, kemudian mencari cara budidaya ikan yang benar, memproses, kemudian menampilkan metode budidaya ikan yang benar. Batasan yang ada pada aplikasi budidaya sukses yaitu, jika ingin mengakses aplikasi, maka menginstal aplikasi budidaya sukses terlebih dahulu pada smartphone pengguna. Kemudian login dengan username dan password. Jika sudah terinstall, login tidak perlu terhubung dengan internet. Kemudian lingkungan operasi. Aplikasi client server ini akan berfungsi dengan spesifikasi client OS, ALOS, DMBS, SQL Yok Ultimate, kemudian software Android Studio. Deskripsi umum kebutuhan perangkat lunak, ada kebutuhan sistem, ada antarmuka sistem. Aplikasi ini akan dibuat dengan menggunakan database untuk pengelolaan segala data yang ada pada aplikasi. Kemudian pengguna akan menggunakan aplikasi ini. Selanjutnya ada hardware. Dibutuhkan perangkat seperti Android, iOS, atau tablet untuk menginstal aplikasi ini. Penginstalan dan login harus tersambung dengan internet. Kemudian ada antarmuka software, sistem pelacakan, dan pengenalan ini membutuhkan beberapa software pendukung, yaitu database, data manajemen sistem, dan sistem operasi. Batasan memori, kemudian ada antarmuka komunikasi. Deskripsi fungsional. Aplikasi berbasis Android atau web adalah sebuah aplikasi yang disusun dan dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman serta dapat diakses dari manapun dan kapanpun dengan pengguna yang bisa dibatasi atau dengan tanpa batas siapapun bisa mengakses. Aplikasi berbasis Android mengharuskan pengguna aplikasi terkoneksi pada jaringan internet. Aplikasi Android dapat diakses melalui berbagai macam device seperti smartphone, laptop, bahkan tablet. Aplikasi Android dibuat dengan solusi untuk mengatasi berbagai masalah kehidupan manusia sehari-hari. Ini ada konteks diagramnya. Kemudian ini use case diagram, IR. Kemudian ada definisi aktor dan use case. Server administrator, pengelola aplikasi yang mengikut data, jenis ikan, dan cara budidaya. Kemudian ada pengguna sebagai pengakses aplikasi yang telah dibuat. Kemudian ada definisi use case, login, mengelola pengguna, memberikan tampilan jenis ikan. Kemudian ada skenario use case, ini aksi aktor dan reaksi sistem. Aksi aktor yang pertama menginstal aplikasi budidaya, kemudian memberikan form login, menginputkan username password, menampilkan tampilan pencarian, mengetikkan nama ikan, kemudian klik jenis ikan. Ini use case-nya. Ini use case 4, mengelola database, menampilkan jenis dan cara budidaya di database. Reaksi sistem menampilkan data budidaya, kemudian melihat jenis ikan yang diinginkan. Aksinya mengetikkan kata kunci jenis ikan. Reaksi sistem memberikan tampilan produk berupa teks dan gambar jenis ikan, mengklik jenis ikan. Reaksinya menampilkan jenis ikan dan cara budidaya. Kemudian ringkasan kebutuhan seperti ini, kebutuhan fungsional, ada daftar akun, login, fitur pencarian dan budidaya ikan, fitur pilih jenis ikan, dan fitur logout. Kemudian ada
kebutuhan non-fungsional, ada availability, dapat diinstal kapan saja dan di mana saja, reliability, kegagalan dalam pengaksesan ditolerir atau paling lama 20 menit untuk perbaikan sistem, kemudian ergonomi, aplikasi yang user-friendly, portable, aplikasi yang dapat diinstal di Play Store dan App Store, memori 20 MB, response time, sesuai kecepatan internet, safety, security, melakukan login dan logout, bahasa komunikasi, setiap aktivitas di dalam aplikasi budidaya sukses. Batasan perencanaan yang digunakan adalah dengan harus menggunakan database yang telah ada dan harus menggunakan memori penyimpanan yang seminimal mungkin dalam melakukan berbagai pemrosesan dalam aplikasi. Batasan dalam pengembangan aplikasi ini dapat diinstal melalui Play Store dan App Store dengan koneksi internet. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.